Memasuki usia yang ke-76 tahun, Jalas Nastri kian menunjukkan eksistensinya dalam berkiprah dan mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa, TNI Angkatan Laut dan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke bantu evakuasi korban penembakan di perairan Papua Nugini. Derap langkah istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut dalam wadah Jalas Nastri turut serta dalam rangka mewujudkan keluarga sehat, produktif, dan inovatif guna mendukung pemulihan ekonomi nasional menuju Jalas Seva Jaya Mahe. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Senin 29 Agustus 2022 dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut. Langsung dari Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jalas Nastri ke-76. Memasuki usia yang ke-76 tahun, Jalas Nastri kian menunjukkan eksistensinya dalam berkiprah dan mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa, TNI Angkatan Laut dan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan. Jalas Nastri genap berusia 76 tahun. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jalas Nastri digelar di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dihadiri sejumlah ketua umum dan wakil ketua umum dari masa ke masa. Peran serta Jalas Nastri sebagai wadah istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbagai kiprah Jalas Nastri terbukti telah mengharumkan berbagai pengabdian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa, TNI dan TNI Angkatan Laut. Tanpa terasa, sudah 76 tahun Jalas Nastri sebagai organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut yang turut serta berkiprah dan mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa, membantu meningkatkan kepedulian sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit Angkatan Laut beserta keluarga, lingkungan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat positif secara terarah, berkesinambungan, dan berguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pembina utama Jalas Nastri yang hadir beserta pejabat utama TNI Angkatan Laut menyampaikan apresiasi atas kiprah Jalas Nastri yang telah memberikan sumbangsih tanpa pamrih, terutama masalah pendidikan, kesehatan diri, serta membentuk keluarga yang berkarakter dan berkualitas. Kita semua berharap peringatan ulang tahun Jalas Nastri tidak hanya sekedar menjadi acara seremonial belaka, namun hendaknya menjadi momentum yang tepat untuk menghayati nilai historis berupa perjalanan sejarah pengabdian organisasi yang dapat dijadikan sebagai wahana evaluasi sekaligus acuan dalam penyempurnaan pengabdian organisasi di masa yang akan datang. Berbagai keterampilan ibu-ibu Jalas Nastri di bidang seni dan budaya turut ditampilkan dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jalas Nastri yang serentak dilaksanakan di jajaran TNI Angkatan Laut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jalas Nastri atas undangannya pada hari ini pada acara puncak memperingati Hari Ulang Tahun Jalas Nastri yang ke-76. Saya sangat senang dan bangga mengikuti semua acara yang hari ini dilaksanakan. Saya berpesan kepada ibu-ibu Jalas Nastri, semoga sukses, terus mendampingi suami, dan setia dimanapun berada. Terima kasih. Saya Nyonya Vero Yudo Margono, Ketua Umum Jalas Nastri, beserta seluruh pengurus pusat Jalas Nastri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Jalas Nastri tahun 2022. Komandan Satuan TNI Angkatan Laut serentak galang kekuatan wujudkan Jalas Seva Jaya Mahe.
Apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2022 ditutup oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono secara resmi di Lapangan Laut Arafuru Bumi Moro, Surabaya. Kasal secara tegas menyampaikan arahannya bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan Jales Veva Jaya Mahe. AKS yang digelar selama 3 hari ini diikuti 496 komandan satuan di jajaran TNI Angkatan Laut. Di hari kedua AKS, Kasal memberikan sejumlah pesan sebagai komitmen dalam rangka menyamakan persepsi guna membangun kekuatan matra laut yang modern dan disegani. Sementara itu dalam sesi sharing sejumlah informasi terkini seputar operasi, latihan, intelijen, dan yayasan non-profit di bawah binaan TNI Angkatan Laut menyampaikan update terkini kepada para peserta guna ditindaklanjuti dalam mengambil kebijakan di satuannya masing-masing. Di hari ketiga AKS, Kasal memberikan apresiasi atas semangat dan soliditas para peserta, tentunya dengan harapan seusai kegiatan ini dapat memberikan semangat baru dalam berkarya dan mengabdi di satuannya masing-masing. AKS ini ditutup dengan tur facility ke sejumlah sarana dan prasarana milik TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah Surabaya dengan menggunakan kendaraan tempur milik TNI Angkatan Laut dan kendaraan lawas dari komunitas Jeep Willys Raja Wali Center Mojokerto, Jawa Timur, serta airshow dari Raja Wali Flight yang berhasil menyuguhkan demonstrasi udara yang sangat memukau. Dari tim Raja Wali Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasal yang kendaraan kami Willys dipakai untuk tour facility sarana dan prasarana. Semoga angkatan lebih sukses lagi. Jaya Shiva, Jaya Mahe. Komando Armada 2 sambut kedatangan Satgas Latma Rimpak dan Latma Joint Minex Pandu tahun 2022. Bertempat di KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang bersandar di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kepala Staf Komando Armada 2 Laksamana Pertama TNI Andi Abdul Aziz mewakili Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Huta Barat menyambut kedatangan Satgas latihan bersama Rimpak tahun 2022 yang dilaksanakan di Hawaii, Amerika Serikat dengan melibatkan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dan 35 prajurit marinir dan Latma Joint Minex Pandu tahun 2022 yang dilaksanakan di Singapura dengan melibatkan KRI Pulau Rengat 711 dan KRI Pulau Rupa 712. Dalam sambutannya, Pangko Armada 2 yang dibacakan Kasko Armada 2 menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI Angkatan Laut dalam latihan bersama multilateral Rimpak dan Joint Minex Pandu ini merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap kemampuan dan eksistensi TNI Angkatan Laut, di mana kegiatan ini juga merupakan wahana untuk menunjukkan kemampuan individu dan tim yang dijadikan parameter terhadap hasil pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan. Seusai melaksanakan prosesi penyambutan, selanjutnya Kasko Armada dan pejabat utama Koarmada menerima paparan selama pelaksanaan Latma Rimpak di Launch Room KRI I Gusti Ngurah Rai 332 oleh dan Satgas Latma Rimpak Kolonel Laut Plaut Lewis N. Nainggolan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke bantu evakuasi korban penembakan di perairan Papua Nugini. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke bersama instansi terkait membantu proses evakuasi jenazah korban penembakan di perairan Papua Nugini yang merupakan nahkoda kapal motor Calvin 02 asal Merauke di perairan Papua Nugini setelah berhasil melaksanakan evakuasi. Selanjutnya korban melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap jenazah oleh tim medis dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Merauke dengan menggunakan ambulans Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke. Dengan hal ini, Komandan Lantamal 11 Merauke Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono menyampaikan kegiatan evakuasi ini merupakan salah satu tugas pokok Lantamal 11 dan wujud kepedulian Lantamal 11 untuk membantu masyarakat tertimpa musibah. Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Sebanyak 500 personel komponen cadangan selesai melaksanakan latihan dasar militer di Komando Pendidikan Marinir Surabaya.
Bertempat di lapangan Ewa Pangalila Komando Pendidikan Marinir Surabaya, Komandan Kodiklata Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono memimpin upacara penutupan latihan dasar militer komponen cadangan bagi 500 personil anggota komponen cadangan yang telah mengikuti latihan dasar militer selama 3 bulan di Kodikmar. Selama waktu tersebut, para anggota Komcat mendapat materi pelajaran seperti dasar-dasar kemiliteran, Permildas, PBB, bela diri militer, menembak, ilmu kepemimpinan, dan ilmu medan. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian strategi pertahanan negara dan bangsa yang dilaksanakan Indonesia dalam menghadapi perkembangan dinamika lingkungan strategis, yakni strategi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan pengelolaan seluruh sumber daya nasional.